Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang karenanya, karena kenikmatannya kita dipermudah melangkah sehingga bertemu bersua di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka talabul ilm. Kita semua, masing-masing kita sama sedang belajar untuk membenahi diri kita, membenahi iman, akidah dan ibadah kita, serta muamalah kita dengan orang lain. Maka ilmu merupakan sesuatu yang paling layak untuk kita belanjakan, karenanya harta benda terbaik yang kita miliki di dunia ini. Ilmu pula karenanya paling pantas untuk kita korbankan waktu, tenaga, dan segala yang kita miliki untuk bisa meraih dan mendapatkannya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengar tentang ilmu, keutamaannya, fadilahnya, dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Kumail, "Ya Kumail, al-ilm ashrafu minal mal." Wahai Kumail, ilmu itu jauh lebih mulia, lebih berharga dari harta benda. Jika harta seseorang rela mengorbankan waktu, tenaga, usianya untuk bisa mendapati keuntungan materi duniawi, maka ilmu jauh lebih layak untuk dia korbankan semua itu karenanya. Ilmu adalah perhiasan bagi seorang hamba, karenanya akal fikirannya menjadi bermanfaat, karenanya manusia menjadi lebih terhormat, lebih mulia daripada binatang. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ilmu dengannya kita mengenal Allah. Dengan ilmu seorang hamba semakin tahu, semakin mengenal Rabbnya, namanya, sifat-sifat keagungannya, sehingga menambah iman, takwa, tawakal, dan selalu kembali kepadanya. Dengan ilmu itu pula seorang hamba mengenal, mengetahui syariatnya,
perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Dengan ilmu itu pula dia tahu halal haram, mana yang diridhoi, dicintai oleh Allah untuk dia taati, mana pula yang dibenci dan dimurkai Allah untuk dia tinggalkan, dia jauhi. Maka ilmu sebagaimana diucapkan oleh Mu'adz ibnu Jabal, sahabat mulia radhiyallahu an, ta'allamul ilm fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Belajarlah kalian ilmu, terus belajarlah, karena kamu mempelajari ilmu itu bentuk rasa takutmu dan menumbuhkan rasa takut itu dalam hatimu, rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, kamu mencari ilmu adalah ibadah. Kamu pelajari ilmu itu adalah ibadahmu, mendekatkan dirimu kepada Allah. Wa mudarasatahu tasbih, kamu kaji, kamu pelajari ilmu itu adalah bentuk zikir, tasbih kepada Allah. Wal bahtha anhu jihad, mencari ilmu tersebut, kamu kesana kemari, perjalanan kadang beberapa jam, bahkan kadang beberapa hari kamu tempuh, itu adalah jihad fisabilillah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, ketika ilmu itu kamu ajarkan kepada yang belum mengetahuinya, itu adalah sedekah bagimu. Wa badlahu li ahlihi qurbah, ilmu itu ketika kamu sampaikan, kamu berikan, adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya Allah bedakan orang alim yang berilmu dengan yang jahil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tiada berilmu? Tentu selamanya tidak akan sama. Di sisi Allah tidak akan sama orang yang mengerti ilmu agamanya dengan yang tidak tahu menau tentang ilmu ini serta rinciannya. Ilmu ini yang Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, saat disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dua orang, yang satu sibuk memperbanyak amal ibadahnya, yang satu orang yang berilmu, sibuk belajar dan mengajarkan ilmu itu. Maka Rasulullah SAW katakan, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Beda keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah seperti bedanya aku, Rasulullah SAW, dengan yang paling rendah di antara kalian. Jarak yang sangat jauh sekali. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, innal malaika la tadha'u ajnihataha li talibil ilm ridam bima yasna',
para malaikat meletakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu, karena mereka senang dan ridho dengan apa yang mereka lakukan, yaitu belajar ilmu, mencari ilmu, keutamaan yang tidak kamu dapati pada pintu-pintu kebaikan yang lain, atau terlebih lagi pada kesibukan aktivitas manusia yang lainnya. Tiap hari orang beraktivitas, yang pedagang, yang petani, yang pengusaha, yang penguasa, dan segala macam profesi orang. Tidak satu pun yang Rasulullah SAW sebutkan para malaikat itu melakukan seperti ini. Para malaikat tidak meletakkan sayapnya karena ridho dan senang kepada para pedagang, pelaku bisnis yang hampir seluruh umat manusia sibuk di dalamnya. Para malaikat tidak meletakkan sayapnya ridho, senang kepada para penguasa dengan kekuasaannya. Begitu dalam pintu-pintu kesibukan yang lainnya, hanya kepada penuntut ilmu, talibul ilm. Malaikat yang begitu mulia, diciptakan dari cahaya, agung, suci, hanya taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Besar ciptaan mereka, tunduk, tawadhu, meletakkan sayapnya hanya kepada mereka-mereka yang belajar dan menuntut ilmu. Hingga Rasulullah SAW sebutkan, wa innal ulama warathatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, ahli waris para nabi alaihimussalam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, mata uang, harta materi, kekayaan. Wa innama warrathul ilm, yang mereka wariskan hanya ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yang mengambil ilmu itu mendapati dari para nabi, sungguh dia telah mendapati bagian yang sangat besar. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dari sisi pewarisnya beda. Ilmu yang mewariskannya adalah para nabi alaihimussalatu wassalam, manusia terbaik, manusia termulia, pilihan Allah Jalla fi'ula. Sementara dunia dengan segala isinya, kekuasaan, harta, benda, aktivitas yang lain, yang mewariskannya ya ahlu dunia. Kalau itu kerajaan misalnya, turun-temurun kekuasaan itu, kerajaan itu diturunkan oleh raja, penguasa sebelumnya. Atau itu dunia perdagangan dan bisnis, si anak melanjutkan perdagangan dan bisnis orang tuanya, yang mewariskan ahlu dunia. Begitu yang lainnya. Dari sisi pewaris jauh beda. Ini ahlu dunia, ini para nabi. Maka yang diwariskan pun jauh beda. Para nabi mewariskan ilmu,
Mereka mewariskan dunianya, kekuasaannya, harta bendanya, atau yang lain-lainnya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka perkaranya seperti disebutkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilm. Setelah yang fardu, karena di sisi Allah paling Allah cintai adalah yang fardu, yang Allah wajibkan kepada hambanya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tapi setelah itu tidak ada yang lebih afdal dari belajar ilmu agama. Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah setelah yang fardu dari belajar menuntut ilmu syar'i. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilm afdal min salatin nafilah. Bahkan belajar ilmu itu lebih afdal dari salat sunnah sekalipun. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, disebutkan demikian oleh para a'immah Sufyan, Syafi'i, karena memang ilmu adalah petunjuk, layaknya guide, menunjukkan kamu jalan mana yang menuju jannah untuk kamu tempuh, mana yang akan mengarahkanmu ke neraka untuk kamu waspadai dan kamu tinggalkan. Itu ilmu yang menuntun kamu. Maka dia sangat afdal, paling afdal setelah yang fardu. Kata Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fal ishtighal bil ilm min afdalil qurab. Kesibukanmu dengan ilmu, kamu baca, kamu dengar, kamu tulis, kamu bicara, kamu ajarkan, kamu belajar, kesibukanmu dengan ilmu, qurbah, pendekatan dirimu kepada Allah yang paling afdal. Wa ajallu ta'at, itu ketaatanmu yang paling berharga. Wa aham anwa'il khair, itu cabang-cabang kebaikan yang paling penting. Wa akbaril ibadat, itu ibadahmu yang paling besar. Maka tidak sia-sia demi Allah, tidak sia-sia biaya berapapun yang engkau keluarkan, bahkan teranggap kecil dan remeh, kalau itu semua demi ilmu dan untuk ilmu. Tidak sia-sia demi Allah waktu yang kamu korbankan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk ilmu. Dia ibadah, dia qurbah dan kebaikan yang paling afdal setelah yang fardu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ikhwani, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu dalam skala individu, tiap person, begitu pula dalam skala besar, suatu bangsa, suatu kaum, bahkan suatu negara. Kamu perhatikan,
mereka maju, mereka makmur. Walaupun itu ukuran duniawi, juga karena ilmu yang bermanfaat, yang tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berguna, bermanfaat untuk kemajuan dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Tetapi kembali kepada pembahasan kita, ilmu syariat yang begitu agung dan mulia ini, tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai penuntut ilmu, punya peran yang sangat penting dan sangat besar berkaitan dengan kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara kita sendiri. Yang pertama, peran kita, peran penuntut ilmu yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu syariat ini adalah menjelaskan, mengajarkan kepada umat akidah yang benar, keyakinan yang bersumber kepada Quran Al-Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya dengan ilmu itu kita memperingatkan orang dari bahaya laten kemusyrikan dengan segala bentuknya, penyimpangan yang menyalahi ajaran Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu itu umat ini dipersatukan di atas akidah yang benar, karena setiap kemungkaran, setiap kesesatan hanya memecah belah umat manusia. Allah sebutkan itu terjadi pada mereka baghyan bainahum. Tidak terjadi kecuali karena baghi. Al-baghyu, saat manusia meninggalkan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Al-baghyu, saat mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Larangan terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu pertama yang Allah sebutkan dalam Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Kemusyrikan adalah kedzaliman manusia yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu menyekutukan Allah dengan yang lain, dituhankan sesuatu selain Allah, adalah kedzaliman terbesar di muka bumi ini. Yang kedua, ilmu pula para pengampunya, para penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, akan mengajarkan, memberi pencerahan kepada umatnya tentang apa yang halal dan yang haram, mana yang itu ketaatan kepada Allah, terghib, motivasi, semangat, dorongan untuk orang lakukan, mana pula yang itu maksiat, terhib,
disampaikan ancaman-ancaman Allah dan Rasul bagi yang melanggar yang haram dan maksiat itu. Kemaksiatan, kemungkaran hanya mengundang bencana, memporak-porandakan bangsa dan negara. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Allah sebutkan, takuti oleh kalian fitnah, ditafsirkan dengan kemusyrikan. Fitnah ditafsirkan dengan bid'ah, segala yang bukan dari Rasul sallam diajarkan, diamalkan, segala maksiat dan dosa. Takuti oleh kalian yang itu tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi akan merata, naudzubillah. Semua akan kena imbasnya. Maksiat dan dosa, kemungkaran, umat butuh untuk dinasehati, diberi wejangan, mau'izah dengan ilmu yang benar, bukan dengan khurafat, bukan dengan kedustaan, bukan dengan dongeng, bukan dengan hal-hal yang tiada guna, tetapi dengan bimbingan ilmu syariat. Yang ketiga, orang-orang yang berilmu pula, mereka yang akan mengajak, mengingatkan umatnya untuk berpegang teguh dengan ajaran agamanya, mengikuti, mencontoh jejak salafnya yang mendahului umat ini, orang-orang yang diridhai oleh Allah, oleh Rasulnya, para sahabat, para tabi'in, dan para imam ulama Islam setelah mereka. Panutan dan contoh bagi umat ini. Semua itu hanya bisa diajarkan dengan ilmu. Kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam famahma btaghaina al-izzah bighairihi adallanallah. Kita umat yang Allah muliakan dengan Islam, dengan syariat ini. Maka kalau kita cari, kita inginkan kemuliaan selain dari Islam, justru Allah akan hinakan kita. Mengingatkan kita kepada hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian umat ini sudah jual beli dengan cara haram, dan berapa banyak akad, bentuk akad jual beli, transaksi yang haram, marak mendarah daging di masyarakat kita.
kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian tersibukkan dengannya, kalian ridho, lalai dengan cocok tanam pertanian, kalian tinggalkan jihad fisabilillah, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Akan Allah kuasakan kepada kalian kerendahan. Kalian direndahkan oleh orang lain. Kalian direndahkan, dianggap kecil, disepelekan oleh musuh-musuh kalian, musuh-musuh kaum muslimin. Dan itu tidak akan Allah cabut dari kalian. Keterpurukan semua itu tidak akan tercabut dari kalian. Kalian tidak akan bisa mentas selamat dari itu semua. Rasulullah sebutkan hingga kalian kembali kepada agama kalian. Itu solusi satu-satunya. Kembali kepada agamamu. Tidak ada solusi lain. Bukan mengharapkan bantuan sana atau sini. Itu semu tidak akan mengangkat derajatmu, wahai kaum muslimin. Bukan pula dengan cara-cara jahiliyah, demonstrasi, teriak-teriak, ini dan itu, tidak akan menyelesaikan problem kalian. Tidak ada yang bisa mengangkat derajat kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian sendiri. Tarji'u ila dinikum, kembalilah kepada agama ini, kepada ajarannya yang mulia. Taati. Itu semua sekali lagi butuh ilmu. Syariat yang akan mengajarkan kepada kita. Yang keempat, para penuntut ilmu pula, mereka dan hanya mereka yang mengerti ilmu yang tanpa lelah, terus menerus, penuh semangat mengingatkan umat dari yang merusak dan menghancurkan peradaban mereka, bahkan menghancurkan kehidupan mereka, merusak kemakmuran bangsa dan negaranya, utamanya itu kemusyrikan kepada Allah. Hanya yang mengerti ilmu, tahu dalil, faham ayat-ayat Quran, mengerti sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan bisa menyampaikan itu. Betapa perkara itu sangat dengan gamblang disebutkan begitu banyak oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam Quran dan Sunnah. Orang yang tidak berilmu gak akan mengerti apa itu tauhid. Kalau mengerti saja tidak, apalagi diharapkan untuk bisa menyuarakan dan mengajarkan tauhid itu kepada umatnya. Mengerti saja tidak, bagaimana dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya kemusyrikan. Butuh ilmu, ilmu tauhid, ilmu Quran, ilmu sunnah. Dalam perjalanan sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
banyak contoh yang menjelaskan kepada kita betapa perkara itu sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul utus Mu'ad radhiyallahu an ke Yaman, yang Rasul wasiatkan kepadanya, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Pertama wahai Mu'ad, yang engkau sampaikan, engkau ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, agar mereka bertauhid kepada Allah. Buat mereka bertauhid, mengimani hanya Allah yang boleh dituhankan, disembah, diibadahi, sekaligus mengingkari, membenci segala yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini hanya Allah yang ciptakan, hanya Allah yang atur dan kuasai, tidak ada duanya, tiada sekutu baginya. Maka amal ibadah kita pun, sholat, sesembelihan, nazar, dan yang lain-lain, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, penuntut ilmu. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, mereka pula yang bisa beramar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, nahi mungkar, mencegah dan melarang dari yang mungkar. Bagaimana kamu akan beramar ma'ruf kalau kema'rufan itu sendiri kamu tidak fahami? Butuh ilmu sekali lagi. Bagaimana kamu bernahi mungkar kalau kemungkaran itu apa kamu juga nggak tahu ilmunya? Butuh ilmu. Setelah kamu tahu pun butuh ilmu sekali lagi. Bagaimana cara penyampaiannya yang benar? Menyampaikan kema'rufan, mencegah dari yang mungkar. Kamu bela, kamu suarakan al-haq dengan cara ahlul haq pula. Berapa banyak orang pinginnya atau pengakuannya membela dan menyuarakan al-haq, tapi cara yang dia tempuh, cara yang dia gunakan bukan cara ahlul haq, bukan cara orang-orang yang berilmu, bukan cara para nabi, bukan cara para sahabat, bukan cara para tabi'in dan para imam, para ulama Islam setelah mereka. Harus ikuti cara mereka kalau kamu ingin menyuarakan dan memperjuangkan al-haq. Begitu pula dalam memerangi yang batil, ikuti cara ahlul haq. Contoh mereka bukan dengan emosimu, bukan dengan hawa nafsumu, karena tanpa ilmu orang akan lebih banyak merusak daripada membenahi. Tidaklah terjadi di kehidupan kita, di masyarakat kita, kerusakan, madarat, kekacauan, kegaduhan, kecuali dari orang-orang yang tidak berilmu. Kata Imam Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, kalau saja, perhatikan, kalau saja orang yang tidak mengerti, yang tidak berilmu, diam, tidak ikut bicara, tidak ikut komentar, dia akan tenang dan dia akan menenangkan banyak orang.
Banyak orang tenang, tidak terganggu, tidak direpotkan, tidak dirancui oleh mereka. Tapi yang terjadi gaduh, kerusakan, kacau, balau, ruwet, amburadul perkaranya akibat orang yang gak mengerti ikut bicara. Kalaupun dia mengerti, punya ilmu, dia lakukan semua itu dengan cara yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Pentingnya ilmu dan tuntunan orang-orang yang berilmu. Yang keenam, orang yang berilmu pula dengan ilmunya, mereka yang bernasihat untuk Allah, untuk kitabnya, para rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan segenap saudara-saudara mereka kaum muslimin, demi menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid, iman, menepis segala bentuk syirik, kemusyrikan kepada Allah, segala maksiat. Itu yang membuat negara itu aman, tentram, damai, dan makmur. Karenanya kita tahu hanya dengan ilmu orang bernasehat, karena butuh ilmu dalam bernasehat juga. Wadinun nasiha, inti agama ini adalah nasihat. Hendaknya nasihat itu kamu sampaikan dengan penuh rahmat, kasih sayang, kelemah lembutan, rifq wa taraffuq. Butuh hikmah dalam penyampaiannya. Warruhama yarhamuhumullah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang rahmat, penuh kasih sayang, mereka dirahmati Allah. Rahmati yang di muka bumi ini, niscaya yang di langit akan merahmatimu, berkasih sayang kepadamu. Hadis itu disebutkan sebagai hadis musalsal bil awwaliyah. Silsilahnya adalah hadis yang pertama. Artinya syekh, alim, muhaddits, pertama dia buka majelis sama, majelis tahdits, itu yang pertama dia sampaikan ke muridnya. Ar-Rahimun itu di hadis. Yarhamuhumullah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Lalu dia katakan, ini hadis pertama yang aku dengar dari syekhku dulu. Sehingga murid-muridnya ini kelak setelah sekian tahun jadi alim, jadi muhaddits, buka majelis, ya hadis itu juga yang pertama dia sampaikan kepada muridnya. Begitu seterusnya. Pertanda ilmu ini adalah rahmat dan didasari oleh rahmat. Dan kita tahu pula, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW, kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat kepada segenap alam semesta. Rahmatlah. Penuhi dengan kasih sayang. Sampaikan nasihat, ilmu, amar ma'ruf,
nahi mungkar, tapi dengan rahmat, dengan kelemah lembutan. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah sebutkan, zaman ini zaman kelemah lembutan. Sulit untuk kamu keras, kaku. Orang akan lari dan meninggalkanmu. Berlemah lembutlah. Jadilah orang yang rahim, punya rahmat kepada orang lain. Dasarnya cinta, kamu ingin kebaikan baginya. Tarafuk, kedepankan itu. Sabarlah, berlapang dadalah. Wajar mungkin kamu akan tersakiti, terganggu. Inna dzalika lamin azmil umur. Bukan hanya kita yang jauh lebih afdal, lebih mulia dari kita pun mendapati yang semacam itu. Bahkan para nabi, bahkan para rasul alaihimussalam. Kedepankan rahmat dan kasih sayang. Kedepankan kelemah lembutan. Wa marrifq fi syai' illa zanah wa ma yunza'u an syai' illa syanah. Kalau kelemah lembutan itu ada pada sesuatu akan menambah dia indah, menghiasi. Tapi kalau sudah hilang, dicabut dari sesuatu akan membuatnya buruk dan jelek. Fitnah yang terjadi di sana dan sini, dalam skala kecil ataupun besar, dalam komunitas terbatas ataupun luas masyarakat ini, kalau kamu amati, banyak penyebabnya karena hilangnya rahmat, hilangnya kasih sayang, hilangnya kelemah lembutan, hilangnya kesabaran satu kepada yang lain, hilangnya dada yang lapang. Itu yang menghancurkan dan merusak dakwah. Sebagaimana nasihat dan bimbingan para ulama, para imam-imam dakwah yang mulia ini. Seperti kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, kemuliaan bukan saat dirimu tidak mengganggu orang lain. Itu tentu baik, tapi bukan itu segala-galanya, bukan itu tolak ukurnya. Tetapi kemuliaan saat dirimu bersabar saat orang lain mengganggumu, mengusikmu, kamu jengkel, kamu tersakiti. Di situ kamu sabar, rahmat, berlemah lembut. Itu kemuliaan. Itu sifat akhlak para nabi, para rasul, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka penuhi dunia ini dengan ilmu. Sekali lagi, penuhi dunia ini dengan ilmu. Sibukkan hidup kita dengan ilmu. Yakini, dan itu dari ajaran Quran dan Sunnah. Itu yang akan memakmurkan dirimu pribadi, masyarakatmu, dan itu pula yang akan memakmurkan bangsa dan negaramu. Sibukkan dengan ilmu. Hari-harimu penuhi dunia ini dengan ilmu. Sebarkan dengan penuh rahmat, kasih sayang dan kelemah lembutan.
Berapa banyak keluhan dari sana sini yang merusak, yang mencoreng dakwah, karena bukan ilmu yang disibukkan, bukan ilmu yang menyibukkan mereka, tapi kalimat-kalimat yang tiada manfaat, tiada guna. Kalau saja seandainya fasilitas yang ada, apalagi seperti sekarang, medsos, luar biasa. Kamu tulis sekarang di ujung dunia sana bisa baca. Kalau itu satu ayat, satu hadis, ucapan imam, alim, kamu letakkan itu di statusmu, WA-mu, di akunmu, di apa saja namanya, betapa barokahnya. Tapi disayang, fasilitas itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Grup-grup WA jadi ajang perselisihan, jadi fasilitas untuk saling hantam, saling balas, saling menelanjangi, saling singgung. Bukan itu cara para nabi, bukan itu cara orang-orang yang berilmu. Jadilah orang-orang yang berakal, jadilah orang-orang yang arif dan bijak. Lakukan yang bermanfaat untuk dirimu dan orang lain. Ilmu, kamu tahu ilmu, sampaikan, ajarkan, sebarkan. Kamu tidak tahu, belajarlah. Jangan kamu sibukkan orang dengan hal yang sia-sia, yang tiada guna, agar barokah hidup kita. Sekali lagi, makmurkan hidupmu dengan ilmu. Makmurkan, penuhi dunia ini dengan ilmu. Itu yang ulama wasiatkan kepada kita. Orang yang di dalam fitnah, ahlul fitnah, dengan segala macam bentuknya, hanya satu yang mereka maukan: memalingkan kamu dari ilmu. Tanpa kamu sadari, kamu sibuk ke sini, ke situ, kamu sibuk bahas ini, bahas itu, kamu tersibukkan membicarakan ini, itu, padahal itu bukan ilmu. Ilmu kamu tahu, itu dari Allah, itu dari Rasulnya, itu dari salaf, dari sahabat, dari tabi'in. Itu yang dimaukan oleh ahlul fitnah. Kamu tertipu dan terlalaikan dari ilmu. Kembalilah kepada ilmu. Belajarlah masing-masing kita agar terbenahi hidup kita, akidah kita, ibadah dan muamalah kita. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah rabbil alamin.